Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan bahas tentang bagaimana publish sebuah jurnal atau sebuah isu di OJS 3,4. Disclaimer, sebelumnya saya juga masih mempelajari alurnya, caranya untuk posting sebuah jurnal di OJS. Tapi dari yang saya riset, dari yang saya coba sendiri, tidak begitu sulit sih. Jadi relatif mudah gitu. Oke, ini saya sudah posting isu di jurnal akumulasi kapital ya. Admin jurnal ini di kemarin, sekarang tanggal 9 April, kemarin saya sudah coba, sudah testing juga. Jadi ini saya mau unpublish dulu, jadi sekalian belajar kalau misal nanti ada error atau ada yang perlu diedit, bisa sekalian di unpublish atau diedit gitu ya. Tapi sebetulnya dari yang saya pelajari kemarin, kalau sudah dipublish itu sulit sekali untuk di take down atau di unpublish gitu. Jadi memang makanya kenapa di OJS ada step by stepnya, ada proses review, proses proofreading, sebelum kemudian dipublish itu ada beberapa step gitu. Jadi kalau misal sudah dipublish, sepertinya atau sulit untuk bisa di take down atau di unpublish lagi. Ini karena memang masih demo, jadi saya coba aja. Oke, ini unpublish. Terus kemudian ini akan saya delete. Jadi sebelumnya future issues-nya ini kosong, terus masuk ke back issues. Karena sudah saya unpublish, dia masuk ke future issues lagi. Namun di sini saya akan delete. Jadi kita akan coba posting jurnalnya dari awal. Oke. Jadi ini di OJS JPH, Jurnal Peradaban Hijau, sebetulnya sudah ada beberapa naskah yang bisa direview. Namun video ini akan menjelaskan langkah-langkahnya secara komprehensif dari awal sampai akhir gitu ya. Ini masih ada dalam production, ada yang incomplete dan lain sebagainya. Oke. Nanti kalau misal ini sudah naskah-naskah ini sudah siap untuk dipublish, dia akan dikumpulkan dalam satu isu, dalam satu, kalau misalnya majalah, dalam satu majalah edisi September misalnya kayak gitu. Jadi isu itu sebuah majalahnya gitu. Analoginya seperti itu. Jadi saya akan coba buat isu untuk April 2025 misal ya. Ini create issue dulu di sini. Jadi misal volumenya saya coba masukin 2, volume 2, numbernya 04 begitu. Nanti ini volume dan numbernya menyesuaikan dengan sistem yang dari JPH sendiri gitu. Mengikuti sistem yang akan dibuat oleh JPH sendiri. Title-nya demo jurnal JPH. Karena ini hanya percobaan aja. Ini demo, cover image-nya saya coba buat yang ada aja di sini. Oke. Kita save. Oke. Jadi sebelum isunya bisa dipublish, di create issue, nanti di dalam issue ini akan kita masukin naskah submission dari para author. Item saya akan ada di sini gitu. Oke. Ini juga saya kemarin sudah buat ya, ini di archive. Sebentar saya cek lagi. Oke, nanti kita akan submit naskah baru lagi ya. Sebelum lanjut, saya akan kasih peran-peran dan dalam OJS 3,4 itu perannya seperti apa gitu. Jadi nanti ini kalau misalnya kita posting sebuah naskah akan muncul seperti ini. Sebelum masuk ke slide ini saya mau tunjukin dulu.
Jadi misal ini ya, Yuta Tri Waskita gitu ya, kita akan view. Jadi ini naskah yang sudah dimasukin, yang sudah disubmit, tinggal kita lihat apakah dia, oh ini dia udah di level production. Sebelumnya disubmit dulu, terus di review, di proofreading, layout dan lain sebagainya, copy editing, baru kemudian ini sudah ready for publication. Kita akan coba balik lagi. Saya pengen lihat yang masih awal. Coba lihat di sini ya. Yang incomplete ini, analisis bibliometrik. Oke, ini sudah disubmit semuanya. Saya pakai gini aja deh. Submit. Oke. Nah biasanya untuk di proses ini dia agak lama. Mungkin ini error di sistemnya. Tapi kalau misalnya kita refresh, sebetulnya dia sudah masuk gitu. Cuman ini loadingnya aja lama. Saya akan refresh. Nah, submission complete gitu. Oke, kita masuk ke depan. Balik lagi. Jadi yang tadi yang punya Kurnia Indah Permatasari, dari incomplete sekarang sudah masuk di production. Kita akan view. Jadi kita lihat alurnya. Submission sudah di accepted. Jadi nanti pas di sini dilihat naskahnya apakah secara alurnya sudah oke, kontennya sudah oke, semua persyaratan lah untuk sebuah naskah bisa lanjut ke proses review. Ketika di review, ini coba kita ini ke copy editing dulu. Ya, jadi nanti di setiap langkah akan ada record decision-nya. Jadi nanti akan ada log-nya. Ya, dan ini akan the author has been notified. Jadi akan ada notifikasi untuk semua autornya. Oke. Ini dia tidak ada proses review karena di sini partisipannya tidak ada orang yang di-assign untuk mereview gitu. Jadi ini kita assign dulu. Nah ini kan nanti screenshot ini adalah di slide ini gitu. Jadi saya akan jelasin nih tiap-tiap role-nya atau tiap-tiap perannya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Jadi saya akan jurnal editor admin peradaban aja. Terus saya akan klik OK. Oke, jadi jurnal editornya sebagai admin peradaban ini. Oke. Setelah itu kita bisa ke copy editing. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Jadi tadi reviewnya tidak ada karena memang di proses ini langsung di skip proses reviewnya gitu. Jadi diklik ya accept and skip review. Jadi dia tidak melalui proses review dan loncat ke copy editing. Dari copy editing baru loncat ke production gitu. Jadi ini saya kembalikan ke level submission lagi. Jadi alurnya dari submission ke review, ke copy editing, ke production gitu. Terus nanti kalau misalnya bingung atau mau tahu proses reviewnya sudah sampai mana, di OJS sudah ada activity log-nya. Jadi ini tadi saya sempat ngedit gitu kan. Ini yang di tanggal hari ini 09 gitu, saya sempat nambahin. Jadi bisa kelihatan setiap submission atau setiap naskah itu sudah dilakukan apa saja dan siapa yang melakukan, activity log-nya sudah ada. Dan ini kalau misal diklik more information, ini ada notes-nya juga di sini. Kalau kita mau masukin notes tentang apa gitu ya. Jadi
sudah mudah, sudah ada lognya juga gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Jadi dari submission kita send for review. Jadi ntar ini mau dikirim reviewnya ke siapa? Mungkin peer review ya. Mungkin dikirim ke orang lain sebelum nanti masuk ke proses editnya, editornya. Oke. Jadi ini saya akan anggap sudah gitu kan, sudah oke. Record decision, view submission. Oke. Dari submission kita akan masuk ke review. Dari review nanti akan tambah add reviewernya di sini. Terus kalau misal ada revisi di sini, ada diskusinya juga tinggal ditambahkan di sini. Jadi setiap perubahan, setiap perbaikan ada catatannya, ada dokumennya gitu ya. Ini anggaplah sudah oke. Kita accept submissionnya. Oke, record decision kita sudah direvisi gitu ya. Jadi dari review sudah selesai, submission accepted gitu kan. Sekarang masuk ke copy editing. Di langkah ini dari layout, dari kata-katanya dan lain sebagainya, katakanlah sudah oke, kita masuk ke send to production. Oke, ini kita klik record decision, view submission. Nah, jadi sudah di copy editing, sudah masuk di bagian produksi. Nanti dicek lagi, double check lagi. Kalau misalnya sudah oke, kita akan klik schedule for publication. Oke, ini tinggal dimasukin aja semua data-datanya. Kontributornya oke, metadatanya oke. Galleys-nya, Galleys ini adalah versi finalnya. Jadi versi yang sudah di layout, sudah di desain dalam bentuk PDF, dalam bentuk EPUB, dalam bentuk HTML gitu. Jadi tinggal ditambah di sini. Jadi Galleys ini versi yang sudah siap, sudah bagus lah secara desain, tapi harus di proofreading lagi, harus di double check lagi sebelum nanti dipublish. Oke, ini udah, ini kita ganti 2025. Isunya ini nanti kita akan masukin ke isu yang sudah kita dibuat di belakang gitu. Jadi dari di isu ini kita change isunya karena kita sudah punya bikin yang baru nih ya, demo jurnal ini kita save. Ini sudah happy match, jadi semuanya sudah oke, kita bisa publish sekarang. Jadi naskah yang ini analisis bibliometrik ini sudah dipublish gitu. Oke, tentu saja ini masih nanti tentunya perlu diedit lagi, perlu direview lagi, karena ini kan kita cuma demo aja, banyak step yang kita skip gitu, kita percepat. Oke, jadi ini publikasi ini sudah masuk ke bagian section articles-nya dari publikasi ini, isu yang volume 2 nomor 4 2025 demo jurnal JPH gitu ya. Gitu, jadi ini sudah dimasukkan ke dalam isu ini. Nah, ini tinggal isunya ini tinggal kita publish aja. Jadi tadi sudah dimasukin ke dalam isu, sudah dipublish, tinggal isunya ini kita publish lagi gitu. Publish issue, kalau tadi publish naskah, publish artikel, sekarang publish issue. Nah, sekarang kita mau tampilkan di web depan. Ini publish issue. Oke. Jadi isu yang future issue kan berarti akan mau dipublish gitu kan. Sekarang sudah dipublish nih, sudah masuk di demo jurnal JPH. Nanti tampilannya di depan seperti ini. Oke, karena dia masuk di jurnal yang ini ya, akumulasi kapital, maka kita lihat di sini current issue. Oke, jadi ada dua nih, demo jurnal JPH sama
analisis bibliometrik ini, artikelnya yang tadi dari Kurnia Indah Permatasari gitu. Ini current issue-nya ini gitu. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, kita masuk ke slide ya. Jadi peran-perannya nih, author, dia tugas utamanya melakukan submit, mengisi metadata, mengunggah file naskah, revisi naskah, proofread terhadap naskah versi final, galleys. Jadi galleys itu versi finalnya sudah diedit, sudah di layout, sudah didesain, di proofread lagi, di double check lagi sebelum nanti diterbitkan gitu. Oke. Author tugasnya seperti itu. Ada journal manager. Journal manager ini mengatur dan mengkonfigurasi jurnal secara keseluruhan, mengelola plugin dan tampilan jurnal. Terus ada journal editor juga. Terus ada section editor. Oke, journal editor, section editor. Ada reviewer lagi, ada copy editor, ada layout editor, translator. Jadi dalam satu jurnal, orang yang terlibat untuk memastikan jurnal tersebut atau naskahnya itu bagus, banyak orang atau banyak pihak, banyak peran yang terlibat. Ada proofreader, ada funding coordinator. Oke, alurnya, jadi nanti alurnya singkatnya seperti ini. Jadi author submit naskah, journal editor atau section editor menerima notifikasi dan melakukan cek awal, naskahnya oke atau enggak. Kalau misal oke, journal editor bisa menugaskan section editor mengundang reviewer melakukan review dan memberikan rekomendasi, section editor mengevaluasi review dan merekomendasikan keputusan ke journal editor. Journal editor membuat keputusan final. Jika diterima, kalau misal oke, masuk ke tahap produksi, ada copy editing, layout editor membuat galley, proofreader atau author melakukan proofread. Kalau misal sudah, nanti jurnal editor menyusun naskah-naskah. Jadi kan ini hanya alurnya satu naskah. Tentu dalam sebuah jurnal akan banyak naskah-naskah. Nah, naskah-naskah nanti masuk ke dalam isu katakanlah isu bulan ini gitu ya dari JPH dan melakukan publish. Jadi ini alurnya seperti ini. Jadi saya nggak tahu nanti tim dari JPH ada berapa. Mungkin nanti satu orang bisa merangkap peran-perannya. Mungkin dari jurnal editor dia merangkap sebagai sectionnya juga, sebagai section editor. Nanti mungkin ada tim lagi yang akan membuat layout editornya. Ada orang lagi yang membuat copy editor dan proofreadernya gitu. Jadi mungkin perannya bisa dirangkap-rangkap. Oke, galley tadi versi final sebuah naskah yang sudah di layout dan diformat seperti akan tampil saat diterbitkan. Singkatnya, galley adalah draft final naskah yang sudah di layout dan diformat, siap untuk pemeriksaan terakhir proofreading sebelum dipublikasikan secara resmi gitu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Tadi demonya juga sudah dilakukan, tinggal dipelajari lebih lanjut. Kalau saran saya belajar nih dari YouTube juga dari AI. Saya menggunakan Gemini. Jadi kayak screenshot di awal ini, saya tinggal screenshot gambar di OJS, saya masukkan, saya copy paste ke Gemini dan saya tanya aja nih maksudnya apa dan lain sebagainya. Dan Gemini sudah bisa langsung memberi jawaban yang tepat gitu. Itu jadi saya pikir videonya seperti ini. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas bisa tanya, bisa ngobrol lebih lanjut. Terima kasih.